Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Pagi ini saya akan mensimulasikan bagaimana kalau kita ingin menggunakan bioedit dari tahap instalasi sampai kita akan melakukan editing menggunakan bioedit ya. Sebagai contoh, nanti saya akan gunakan sekuen yang ada di MOOC Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, yang pertama kita masuk ke MOOC dulu supaya kita bisa install, kita bisa ambil software yang bisa kita install ya. Kita masuk ke MOOC dulu Bapak Ibu, kemudian setelah itu kita masuk ke my course di bioinformatik, langsung ke topik 2. Kita cari bagian ini ya, software software bioedit. Di sini saya simulasikan bioedit ya Bapak Ibu ya, karena untuk yang Mega ini biasanya digunakan kalau kita mau pakai laptop Mac ya, karena bioedit sejauh ini belum bisa digunakan di laptop Mac gitu. Jadi ini saya simulasikan yang umum dulu, yaitu yang bioedit ya. Sambil mendownload bioedit, nah kita juga download yang sekuen hasil sequencing ya, sekuen sampelnya. Nah, ini saya download semua ya Bapak Ibu ya. Saya download semua. Kita pilih download, oke. Sambil menunggu Bapak Ibu, kita coba buka di sini di folder saya ya. Nah, ini sudah ada sekuen hasil download kita di MOOC ya. Ini karena tadi saya sudah download, jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti ya, supaya nanti terbentuk folder, terpisah folder seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih ini ya, pilih extract to, jadi nanti akan terbentuk folder bioedit. Nah, di sini juga ini extract to sekuen hasil sequencing, nanti akan terbentuk folder seperti ini. Nah, selanjutnya untuk instalasi Bapak Ibu buka folder bioedit, kemudian pilih setup. Nah, ini kemudian dipilih yes, diikutin saja. Instalasi ini sebenarnya tidak sulit ya Bapak Ibu, karena seperti instalasi software pada umumnya. Nah, ini kita pilih yang modify karena kita belum pernah download ya. Kemudian kita pilih next saja, install, udah selesai Bapak Ibu, finish ya. Nah, setelah finish baru kita masuk ke bioeditnya, langsung kita search di sini. Nah, ini saya close ya, kita mulai dari awal. Nah, cara dari awal Bapak Ibu pilih open ya. Setelah open, nah ini saya pilih sekuen 1 dulu ya, sekuen 1, pilih yang kita edit yang forward dulu Bapak Ibu ya. Untuk editing Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan bantuan Word ya, atau mungkin sticky note ya untuk menyimpan catatan. Nah, di sini kita catat dulu sekuen 1 forward ya. Kemudian peak awal kita catat, peak akhir berapa. Setelah itu kita lihat dulu peak awalnya yang redundan ini berapa. Untuk lihat kita harus lihat ini ya Bapak Ibu ya, chromatogramnya. Nah, untuk bagian awal ini kita lihat yang redundan itu ada di sampai 34 ya Bapak Ibu ya, 33 ya, 33. Ini untuk sekuen forward ya, 33. Kemudian yang di bagian akhir itu ada di
584 ya, jadi 33 redundan dan 584 ke atas redundan ya. Nah udah, berarti kita kita hapusnya 33 dan 584. Untuk menghapus, Bapak Ibu pastikan dari belakang ya, bukan dari depan, karena nanti akan mengubah Bapak Ibu ya. Ini kita ubah 584 ya. Ini ya, 584 kita tarik ke belakang, kemudian kita pilih edit dulu ya Bapak Ibu ya, modenya mode edit, kemudian kita backspace. Kalau misalnya Bapak Ibu tetap dalam mode select atau slide, nanti ini tidak akan terhapus Bapak Ibu, itu ya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke depan ya, 33 awal kita hapus. Nah, kelewat ya. Ya, 33 awal kita hapus, tinggal ininya pastikan di mode edit, kemudian kita backspace aja Bapak Ibu ya. Ini hasil editing kita, ini adalah sekuen forward. Udah ya, untuk sekuen forward itu aja Bapak Ibu. Nah untuk mengcopy sekuen ini ya, kita pilih kita klik dulu salah satu ya, kita klik yang paling awal, pilih select dulu Bapak Ibu ya, kita klik, kemudian Bapak Ibu pilih menu edit, kemudian pilih select to end ya, supaya terblok semua. Kemudian kita copy Bapak Ibu, kita copy sekuen di clipboard ya, kemudian kita kopas di Word ya. Sebentar ya, edit select to end, kemudian kita copy ya. Oke, kan ininya terselect dulu Bapak Ibu ya, kemudian ini harus terblok semua baru kita copy ya Bapak Ibu ya. Sudah kita copy, udah. Ini hasilnya Bapak Ibu ya, ini adalah sekuen forward kita. Selanjutnya kita masuk ke sekuen reverse ya, sekuen 1 reverse kita. Nah karena ini sekuen reverse, jadi kita nanti ada proses reverse complement dulu. Nah sebelum di reverse complement, kita identifikasi dulu ya, pick redundannya di bagian mana. Nah untuk ini sudah selesai ya, selanjutnya kita open bagian reverse. Ini ya Bapak Ibu ya, ini bagian reverse, kita buka, kemudian kita identifikasi ini di bagian 32 ya Bapak Ibu ya, 32 ya, ini bagian 32. Kemudian yang depan di bagian 586 ya, 32 dan 586. Oke, selanjutnya kita hapus ya. Untuk hapus kembali ke sini, pastikan yang dihapus ini bagian yang ada nukleotidenya ya Bapak Ibu ya. Kita pilih dulu, kita kembali ke akhir lagi ya. Untuk menghapus di awal kita ke akhir dulu, 586 ke atas Bapak Ibu ya. Oke, kita pilih mode edit, kemudian kita backspace. Selesai. Selanjutnya kita ke depan 32, kita hapus ya, kelewat sampai 33 Bapak Ibu ya. Ya, kita backspace. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa backspace, biasanya ininya dalam mode select ya. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimpan membuat mode ini dalam mode edit kalau ingin menghapus. Oke, kita pilih select lagi. Selanjutnya kita mau reverse complement Bapak Ibu ya. Karena kita mau reverse complement, pastikan nanti akan ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Nah pastikan ini awalnya AAT, kita reverse complement, kita pilih sekuen, kemudian nucleic acid ya, lalu reverse complement.
berubah ya Bapak Ibu ya. Tadi AAT, sekarang TTG ya. Jadi reverse complement itu dia membalik Bapak Ibu. Nah, AAT-nya tadi yang ada di depan, jadinya AAT-nya ada di belakang. Jadi sekuen kita itu dibalik karena reverse itu artinya primer membacanya secara terbalik ya. Selanjutnya kita mau memindahkan hasil reverse complement ini ya. Yang pertama kita kembali seperti tadi ya, select to end. Selanjutnya kita copy sekuen to clipboard ya. Udah, selanjutnya kita tinggal Ctrl V. Udah, ini adalah sekuen reverse complement ya Bapak Ibu ya, reverse complement kita. Kemudian sekarang kita buat sekuennya menjadi sekuen utuh ya, sekuen satu utuh ya. Kita kembali ke view edit, kemudian nah ini tadi kita buat copy to clipboard ya, kemudian kita paste. Sebentar, pastikan Bapak Ibu tidak salah ya. Sudah terpindah Bapak Ibu ya. Ini ada 175 itu tadi sekuen forward, 176 adalah sekuen reverse ya. Jadi kita punya dua sekuen di sini. Nah, sekarang karena kita udah punya dua sekuen, ya udah sekarang kita konsensuskan Bapak Ibu ya. Untuk memblok dua-duanya Bapak Ibu pilih shift ya. Jadi pastikan ini diblok dua-duanya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga. Kemudian select to end. Nah, kemudian baru kita buat konsensusnya. Untuk buat konsensus Bapak Ibu pilih sekuen, kemudian Bapak Ibu pilih sebentar. Ini ya, create alignment, terus create consensus sequence. Nah, inilah sekuen konsensus kita Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat panjangnya itu lebih dari keduanya seperti itu. Oke, untuk mendapatkan dua ini kita dapat sekuen konsensus ya. Apa sih sekuen konsensus itu? Artinya sekuen konsensus itu adalah sekuen yang menggabungkan keduanya Bapak Ibu. Kalau misalnya ini ada W, ada Y, itu apa artinya? Artinya ini dibaca berbeda, makanya dia menampilkan W dan Y. Jadi konsensus itu kita mempunyai sekuen yang menggabungkan keduanya seperti itu ya. Kalau ditanya sekuen konsensusnya adalah ini, kita pilih select ya. Select to end, pilih lagi. Kemudian kita copy to clipboard aja ya supaya mudah Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita udah jawab, Ctrl V. Udah, ini sekuen kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya sekuen reverse-nya aja bagaimana, sekuen forward-nya bagaimana, ini hasilnya. Kemudian kalau misalnya kita mau kontik aja, kita mau kontik ya, ya udah Bapak Ibu tinggal blok ya sebentar. Bapak Ibu tinggal blok ini, kemudian di shift ya. Kemudian ini juga kita
pilih kita pilih bagian komplement. Nah, seperti ini ya. Jadi sama ya Bapak Ibu ya. Ini nanti akan ditambahkan pelengkapnya akan seperti apa. Seperti itu. Udah, ini contoh satu sekuen kita yang sudah berhasil kita editing ya. Jadi untuk identifikasi Bapak Ibu bisa gunakan keduanya Bapak Ibu. Kenapa reverse dan kalau dilihat dari hasil konsensus, kenapa ini ada kayak ada W dan lain-lain. Ini artinya Bapak Ibu sekuen T itu di reverse terbaca A, dan sebenarnya itu nggak masalah ya Bapak Ibu ya, karena di bahasa DNA T dan A itu tempatnya boleh berbeda Bapak Ibu, tidak harus sama persis seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu apa. Kalau untuk di blast ya Bapak Ibu bisa cukup gunakan satu sekuen aja, untuk reverse cukup satu sekuen saja seperti itu. Oke, ini adalah contoh satu sampel hasil sequencing. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya, apabila ada kesulitan bisa disampaikan. Oke, sekian mungkin simulasi penggunaan bioedit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.